Sore itu sepulang dari kantor, Andin bergegas pergi ke suatu klinik kecantikan yang direkomendasikan oleh teman sekantornya untuk melakukan perawatan wajah. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, ia tetap saja ingin pergi ke sana. Karena ia merasa jika wajahnya sudah mulai kusam dan berjerawat. Setibanya di klinik, Andin langsung segera masuk karena kebetulan hujan sudah mulai turun. Suasana sepi yang tidak ada pengunjung sebenarnya membuat Andin ragu untuk meneruskan melakukan perawatan di klinik itu. Hanya saja, karena di luar sedang hujan lebat, Andin terpaksa untuk melanjutkannya. Hitung-hitung sekalian mencoba cocok tidaknya untuk perawatan di klinik itu. Untuk tempat kliniknya sendiri tidak begitu besar, hanya memanjang ke dalam dan mempunyai 2 lantai. Di lantai pertama digunakan untuk resepsionis dan kasir, serta di ujung belakang ada ruang tunggu. Dan untuk lantai atas, digunakan sebagai ruang perawatan dan ruang konsultasi dokter. Kedua lantai itu dihubungkan dengan satu tangga berbahan kayu jati sehingga membuat klinik ini terlihat seperti nuansa modern klasik. Karena tidak ada tamu selain dirinya, ia langsung menghampiri resepsionis untuk meminta order perawatan wajah. Tidak ada keanehan dalam percakapannya dengan resepsionis. Hanya saja Andin merasa semua resepsionis dan kasir memiliki wajah yang pucat. Selang beberapa waktu Andin menunggu, akhirnya Andin dipanggil untuk menuju ruang perawatan yang ada di lantai atas. Andin memang sengaja tidak melakukan konsultasi dokter terlebih dahulu karena ia ingin langsung melakukan perawatan wajah yang dasar dari klinik itu. Dan saat Andin menaiki tangga, tiba-tiba ia terpleset seolah kakinya sedang menginjak kayu yang sudah lapuk dan patah. Hal ini membuatnya hampir terjatuh. Sontak saja Andin langsung mengecek tangga tersebut. Anehnya, tangga tersebut tidak ada masalah, bahkan kayunya masih terlihat baru dan kokoh. Singkat cerita, Andin sudah berada di lantai atas dan ia langsung berjalan menuju ruang perawatan yang ada di ujung lorong. Dan saat melewati ruangan konsultasi dokter, Andin merasa ada yang melihat dirinya dari balik ruangan itu. Hanya saja karena ruangan itu sangat gelap, ia tidak bisa melihat siapa yang menatapnya. Dengan rasa penasaran, Andin mencoba mendekati ruangan itu selangkah demi selangkah untuk memastikan apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah semakin dekat, Andin merasakan udara yang begitu hangat dan lama-kelamaan terasa agak panas. Hal ini membuat Andin sangat penasaran sehingga tanpa sadar tangannya sudah memasuki ruangan yang gelap itu demi meraba sesuatu yang ada di dalamnya. Namun, tiba-tiba, "Selamat sore, Kak." Terdengar suara perempuan menyapa dari belakang badannya yang sontak membuat Andin terkejut seketika. Lalu, Andin pun mengikuti langkah perawat itu menuju ruang perawatan. Setibanya di ruang perawatan, Andin langsung berganti pakaian menggunakan kemben yang biasa digunakan pada saat perawatan di klinik kecantikan. Andin mulai berbaring di tempat tidur yang sudah disediakan, dan Andin mengira jika klinik ini sepi dan sama sekali tidak ada pengunjungnya selain dirinya. Tapi perkiraan Andin salah. Ia masih bisa bernafas lega karena ternyata ada 2 orang pengunjung yang sedang melakukan perawatan juga. Di dalam ruang perawatan,
terdapat 10 tempat tidur single yang dimana terdiri dari 5 tempat tidur yang berhadapan dengan tempat duduk perawat yang ada di bagian ujung tiap tempat tidur. Setiap tempat tidur dibatasi oleh tirai yang menjulang dari langit-langit hingga hampir menyentuh lantai. Di setiap bilik terdapat lampu sorot, sehingga dapat terlihat bayangan dari setiap pengunjung. Dan adanya speaker yang mengeluarkan suara musik akustik membuat pengunjung lebih santai saat proses perawatan. Tempat tidur Andin berada di bilik kedua dari ujung sebelah kanan, sedangkan tamu lain berada di bilik paling ujung sebelah kiri, dan satu lagi di bilik ketiga bersebelahan dengan Andin. Kebiasaan dari Andin jika sedang melakukan perawatan wajah atau tubuh, dia selalu memejamkan mata agar lebih santai dan melepas lelah. Dan saat tangan perawat mulai menyentuh wajah Andin, betapa kagetnya Andin hingga dia sedikit terbangun, karena tangan dari perawat sangat dingin dan hampir sedingin air es. Namun, sang perawat hanya tersenyum dengan wajah pucatnya, kemudian berkata, "Perawatan di klinik kami memang sengaja menggunakan air dingin terlebih dahulu, Kak, agar wajah tidak terlalu sembab." Begitu katanya. Tanpa berpikir panjang, Andin langsung percaya dan mulai berbaring lagi untuk dilakukan perawatan. Sepanjang perawatan wajah, Andin mencium aroma seperti hangus. Dan saat Andin bertanya, sang perawat menjawab bila tamu di sebelah sedang menjalani perawatan IPL. Dan setelah beberapa proses perawatan, tiba saatnya untuk Andin menjalani proses perawatan yang memang harus dilakukan oleh dokter, sehingga Andin harus menunggu hingga dokter itu tiba. Suasana dalam ruangan sepi dan hanya ada 3 pengunjung termasuk Andin. Musik yang awalnya bersenandungkan akustik, tiba-tiba berubah menjadi suara rusak seperti suara saluran radio yang diganti, yang tentu saja suara ini memekakan telinga, yang membuat Andin mulai terbangun dan merasa sangat terganggu. Anehnya suara dari speaker itu tidak hilang-hilang, bahkan terdengar lebih keras. Dan anehnya lagi mengapa pengunjung yang lain yang berada di situ tidak juga terbangun dan merasa risih. Hingga akhirnya Andin mencoba untuk bertanya ke pengunjung sebelahnya, namun tidak ada jawaban. Andin merasa curiga, ditambah suara yang bising yang tidak ada henti-hentinya. Andin mencoba duduk dan memiringkan badannya untuk menurunkan kaki dari ranjangnya yang tinggi. Dan saat itu pun ia melihat ke arah tirai depannya dan amat sangat kaget saat melihat bayangan dari balik tirai itu. Bayangan itu membentuk seseorang yang berdiri tidak sempurna, di mana kakinya terlihat terbuka lebar, yang satu kaki tertekuk dan bahu tidak sejajar, sehingga postur tubuh mendorong ke sebelah dengan kepala yang seolah menatap Andin. Nafas Andin seolah terhenti. Jantungnya berdebar keras dengan matanya membelalak, sangat menyeratkan ketakutan yang amat dalam hingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Tatapan Andin tidak bisa lepas dari bayangan itu. Hingga pada akhirnya rasa takut Andin pun pecah sesaat bayangan itu bergerak berjalan ke samping seolah ingin memutari tirai dan mendekat ke bilik Andin. Disertai dengan mengeluarkan suara seperti orang sedang mendengkur. Saat itu pula mulut Andin yang awalnya ingin berteriak tetapi tidak bisa, seolah tertahan dan hanya bisa sedikit mengeluarkan air mata karena saking ketakutannya.
Mata Andin bergerak mengikuti gerakan bayangan itu, hingga tiba pada akhirnya bayangan itu sudah berada di ujung tirai bilik. Dan kini, suara teriakan Andin sudah bisa keluar dengan jelas. "Mohon maaf kak, sudah menunggu terlalu lama." Terdengar suara sapaan dari seseorang yang sudah berdiri di samping kursi perawat yang membuat teriakan Andin spontan terhenti. Dan bayangan itu pun menghilang. Nafas Andin masih tersengal-sengal. Matanya membelalak, keringat bercucuran, dan tubuhnya masih terasa berat serta kaku. Dan anehnya, alunan musik dari speaker sudah berubah menjadi lantunan akustik seperti sebelumnya. Dengan rasa ketakutan, ia lantas menanyakan kepada si perawat siapa orang yang ada di sebelahnya. Dan ketika tirai itu terbuka, nampak seorang ibu-ibu yang sedang berbaring memperlihatkan dirinya ke Andin. "Ada apa, Mbak? Kenapa kamu dari tadi berisik sekali?" tanya ibu itu dengan suara yang berat dan ketus. Lantas, Andin pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada perawat itu. Namun sang perawat hanya melempar senyuman dan beranjak dari tempat duduknya untuk mempersilahkan dokter yang sudah memasuki ruang perawatan. Sekali lagi, Andin sangat pasrah dan masih syok dengan kejadian tadi. Ia pun mencoba untuk berpikir positif dan berpikir kalau hal itu hanya halusinasinya saja. Singkat cerita, proses perawatan yang dilakukan dokter pun sudah hampir selesai. Sama seperti sebelumnya, Andin mencoba untuk santai dan memejamkan matanya. Hanya saja tiba-tiba suasana di dalam ruangan itu terasa begitu panas yang membuat keringat Andin sedikit demi sedikit keluar dan mengaliri tubuhnya lagi. Andin yang mulai gelisah, lantas ia pun membuka matanya. Dan betapa terkejutnya lagi saat melihat ada wajah di atas hadapannya dengan kondisi kulit kosong dan melepuh. Bola mata yang sebagiannya memerah membelalak keluar serta mulut yang menganga lebar hampir merobekkan ujung-ujung bibirnya dengan mengeluarkan suara erangan yang berat. Sontak, Andin berteriak dan bangun dari tidurnya. "Syukurlah, ternyata itu cuma mimpi buruk," gumam Andin. Andin melihat langit-langit atap ruangan dengan nafas yang tersengal-sengal dan sama sekali tidak ada makhluk itu lagi di hadapannya. "Kak, untuk perawatan terakhir adalah masker. Saya ambilkan dulu bahannya ya. Mohon ditunggu." Perawat itu berlalu begitu saja. Namun, Andin sama sekali tidak merespon perkataan dari si perawat. Ia masih merasa shock dan mencoba melihat-lihat sekeliling ruangan. Dan nampak ibu-ibu yang berada di samping tempat tidurnya kini sudah tidak ada. Lantas ia mengarahkan pandangannya ke tempat tidur tamu lainnya yang berada di seberang, tapi juga sudah kosong. Ia pun mencoba turun dari tempat tidurnya dan berjalan mencoba untuk mencari keberadaan si perawat. Namun, sekarang ruangan itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Sontak, bulu kuduk Andin langsung berdiri. Lantas Andin pun mengemasi barang bawaannya dan mulai mengganti pakaiannya. Setelah itu, ia bergegas mendekati pintu dan mencoba untuk keluar dari klinik ini. Namun sayang,
Pintunya terkunci. Kini suasana ruangan sudah berubah. Speaker yang tadinya mengalunkan lagu akustik tiba-tiba mengeluarkan suara erangan yang berat dan terkadang bergantian dengan suara jeritan manusia. Lampu yang mulai berkedip-kedip nyala mati, serta udara yang berubah menjadi panas membuat ketakutan Andin semakin menjadi-jadi. Andin berusaha sekuat tenaga berteriak dan mencoba mendobrak pintu. Namun tak disangka, dari arah belakang Andin muncul sesosok makhluk. Andin mengamati sosok itu dengan ketakutannya, tetapi ia mengenali sosok tersebut. Sosok itu tidak lain adalah ibu-ibu pengunjung yang tadinya terbaring di samping tempat tidurnya. Andin mencoba memanggil ibu itu untuk membantunya membuka pintu. Tapi ibu itu tetap diam saja dan berdiri dengan kepala yang menunduk. Dan saat Andin mencoba untuk mendekatinya, tiba-tiba saja ibu itu berteriak lalu muncul percikan api di seluruh badannya, yang seketika membakar tubuh ibu itu hidup-hidup. Api itu lantas menjalar ke setiap sudut ruangan yang membuat seisi ruangan mulai terbakar. Melihat kejadian itu, Andin berteriak histeris dan mundur meraih gagang pintu, serta mencoba mendobraknya kembali. Beruntungnya kali ini pintu dapat terbuka dan Andin segera langsung berlari sekuat tenaga keluar dari klinik itu. Sampai di tengah lorong, tepatnya di depan pintu ruangan konsultasi dokter, langkah Andin tiba-tiba terhenti. Ia tersadar jika ruangan di sekitarnya saat ini baik-baik saja dan sama sekali tidak ada api yang menjalar. Fokus Andin terhenti di depan pintu ruangan konsultasi yang masih saja gelap itu. Ada sesuatu yang menarik langkahnya untuk mendekati dan memasuki ruangan itu. Hingga pada akhirnya Andin sudah berada di dalam ruangan yang gelap itu, dan mata Andin tidak dapat melihat apa-apa karena saking gelapnya. Ia pun mencoba meraba di setiap dinding untuk menemukan keberadaan saklar lampu. Dan tanpa disadari, tangannya menyentuh sesuatu yang aneh. Andin mencoba meraba dengan kedua tangannya, menerka-nerka benda apa yang sedang ia pegang. Bulu kuduk Andin kembali berdiri, nafasnya kembali berat. Keringat dingin mulai mengaliri tubuhnya saat ia sudah mengetahui benda apa yang ada di tangannya sekarang. Ia merasakan dari rabaannya jika benda itu adalah kepala manusia dengan rambut terurai tidak beraturan. Dan saat Andin mencoba untuk menaruh benda itu, tiba-tiba lampu mulai menyala dan seketika memperlihatkan dengan jelas benda yang akan ditaruhnya itu. Bermuka gosong dan berdarah, senyum yang begitu lebar serta rambut yang acak-acakan. Itu adalah kepala dari si perawat. Sontak Andin kembali berlari keluar. Dan saat akan menuruni anak tangga, langkah Andin terhalang dengan runtuhnya atap yang terbakar dari atas. Suasana di dalam klinik itu sekarang sudah dilahap oleh api yang membara, dan Andin terjebak di dalamnya. Andin berusaha untuk mencari jalan agar bisa turun. Hingga tidak sadar kaki Andin menginjak kayu yang sudah terbakar dan lapuk, sehingga membuat tubuh Andin terjatuh dari ketinggian hingga ke lantai dasar. Tubuh Andin tertimpa reruntuhan. Ia menahan sakit akibat terjatuh dan mencoba untuk menyingkirkan puing-puing kayu yang menimpanya dengan sekuat tenaga. Hanya saja Andin sudah merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk menyingkirkan puing-puing itu. Ia sudah merasa lemas karena terlalu banyak menghirup asap. Dan saat itu juga,
Andin merasa tangannya seolah ada yang menariknya dan membuat ia terbebas dari puing-puing. Dan seseorang yang menolongnya tidak lain adalah tamu perempuan yang tempat tidurnya berada di seberangnya. "Mbak, ayo, kita harus keluar dari sini. Aku harus menyelamatkanmu," kata perempuan itu sambil perlahan membopong Andin. Mereka berdua lantas mulai berjalan perlahan menghindari reruntuhan puing-puing dan jilatan api. Kini, pintu keluar sudah hampir sampai, tinggal beberapa langkah untuk sampai di pintu keluar. Andin mendengar suara jeritan minta tolong seseorang dari arah belakang. Dan saat dilihat, ternyata dia adalah ibu yang tadi. Namun, kali ini ibu itu tidak sedang terbakar seperti yang dilihat Andin pada saat ingin keluar dari kamar perawatan. Dan tanpa berpikir panjang, Andin langsung berusaha untuk lari ke arah ibu tersebut demi menyelamatkannya juga. Tapi, tangan Andin ditahan oleh perempuan itu agar tidak pergi untuk menghampiri sang ibu. "Jangan, Mbak. Kita harus cepat pergi dari sini. Kamu harus fokus dan ikuti aku ya," ucap perempuan itu sambil memaksa dan menarik tangan Andin. Suasana klinik sudah semakin porak-poranda di lahap api merah. Bangunan satu persatu sudah mulai runtuh berjatuhan. Asap yang pekat sudah membuat mereka semua kesulitan untuk bernafas, ditambah suara permintaan tolong dari ibu itu yang mengiris telinga dan hatinya. Andin yang memang merupakan perempuan muda yang aktif dalam bersosialisasi, sehingga tidak susah untuk Andin mendapatkan tempat yang banyak. Rasa kemanusiaan Andin juga sangat besar. Hingga ia terjun ke organisasi kegiatan aktivis kemanusiaan. Beberapa kali juga Andin selalu terlihat di berbagai tempat untuk melakukan kegiatan bansos bersama teman-temannya. Rasa kepedulian Andin yang sangat besar ini yang membuat banyak teman-temannya merasa sangat bangga kepadanya. Tangan yang menggenggam erat lengan Andin kini ia lepas dengan paksa. Andin sudah bertekad kuat untuk menolong ibu itu. Langkah gerak Andin yang cepat berharap masih bisa menolong ibu yang sedari tadi menangis terjebak di belakang. Tapi naas, saat Andin menghampiri ibu itu dan mencoba memegangnya, tiba-tiba atap lantai atas mulai runtuh dan jatuh seketika di atas kepala mereka berdua. Melihat kejadian itu, si perempuan langsung berlari menyelamatkan diri keluar dari klinik tanpa bisa menyelamatkan Andin yang sedang terjebak di dalamnya. Andin yang periang dan rendah hati sangat disukai banyak teman-temannya, sehingga banyak dari teman-temannya yang merasa kehilangan dan menangisi kepergian Andin yang terasa begitu cepat. Tak luput dengan tangisan histeris dari ibundanya yang sedari tadi memegang tangan lemah Andin yang berharap sang anak masih bisa diselamatkan dari koma. Di samping tubuh Andin, terlihat seorang perempuan yang telah terbangun dari tidurnya dan masih memegang tangan Andin. "Mohon maaf, Bu. Andin tidak bisa saya bawa pulang," kata perempuan itu dengan lemah sambil menahan kesedihan. Suara tangisan dari seisi ruangan menjadi pecah sesaat ketika terdengar suara nyaring dan panjang dari alat gelombang denyut jantung, menandakan jika Andin sudah benar-benar meninggal. Perempuan itu berjalan di lorong rumah sakit sambil membawa bungkusan berupa kue di tangannya, lalu masuk ke kamar pasien dan menemui seseorang. "Selamat pagi, Ana. Gimana pagimu hari ini? Apa luka di kakimu sudah membaik?" "Sudah lumayan, Kak." "Oh ya,
Perempuan yang Kak Mita ingin selamatkan itu bagaimana? Mita hanya bisa menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Ya sudah, Kak. Yang penting Kakak sudah ingin melakukan yang terbaik dengan ingin membuatnya keluar dari portal dunia lain. Makasih juga ya, Nak. Sudah mau membantu Kakak dengan meminjamkan tubuhmu lagi. Ucapnya sambil duduk di samping Ana dan memegang tangan Ana dengan erat. Sebenarnya Kakak sudah tidak mau melakukan ritual seperti ini lagi. Kakak tidak mau kehilangan kamu untuk yang kesekian kalinya. Kakak bersyukur kamu masih bisa melarikan diri dari sana pada saat kejadian itu. Aku nggak apa-apa, Kak. Lagian hanya luka di kaki saja. Sebentar lagi juga sembuh. Toh kebetulan aku juga berada di sana. Dan aku tahu perempuan itu juga sangat baik. Aku turut berduka untuk perempuan itu yang ada di sana. Ucapnya sambil jarinya menunjuk ke arah pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri.